Ibu sekalian, Rasulullah juga begitu. Ketika masa kecil beliau sengaja dibesarkan dan diasuh di sebuah tempat yang bisa dikatakan baik, solehah, tenang, jauh dari keramaian kota. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali bisa dari sejarah ini bisa kita ambil pelajaran. Jangankan putra putri kita yang sangat sederhana, yang memiliki kemampuan yang sederhana, lingkungannya pun juga begitu. Rasulullah SAW juga diajarkan untuk diasuh di sebuah kampung. Orang-orang menyebut kampung itu Badiah namanya. Jadi Nabi waktu kecil tidak dibesarkan di kota Mekah, yang mana kehidupan kota itu hiruk-pikuk kota Mekah. Tetapi beliau dijauhkan dari kesibukan kota. Agar apa? Agar terbentuk jiwa yang baik, pribadi yang ramah kalau kata orang. Ramah kepada teman, ramah kepada keluarga, dan ramah kepada lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Ini sejarah yang sudah dikenal oleh kaum muslimin. Selanjutnya, seperti juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu imam yang terkenal dalam mazhab Islam. Beliau juga pernah hidup di Badiah. Salah satu tujuan beliau hidup di sebuah kampung yang soleha tersebut, selain untuk menjaga keilmuan dan kepribadian, beliau ingin menjaga bahasa yang telah beliau pelajari, yaitu bahasa Arab. Ya, karena di luar kampung yang baik tersebut, di luar lingkungan Badiah tersebut, bahasa Arab sudah rusak. Jadi Bapak Ibu, kita berharap dengan keberadaan sebuah lembaga pendidikan Islam di Padang Panjang itu bisa untuk membentuk kepribadian putra putri kita. Ini harapan kita dan target kita serta tujuan kita datang ke kota Perawang ini, pertama di Masjid Nurul Haq. Ya, kalaupun untuk malam ini jamaah kita tidak banyak datang, insya Allah itu tidak mengurangi semangat kita, niat baik kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu dicatat sebagai kebaikan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti setelah pertemuan ini kami menitip kepada Bapak Ibu sekalian brosur tentang pesantren, brosur. Dalam brosur tersebut sudah lengkap segala informasi yang berkaitan dengan pesantren, baik kurikulum, gambaran kegiatan dan lain-lain. Kalaupun masih ada ingin yang ditanyakan, bisa dihubungi nomor kontak. Insya Allah panitia pesantren juga sudah siap untuk menyampaikan. Ya. Barangkali itu dari kami sedikit perbincangan yang sederhana, semoga bermanfaat dan dapat kita ambil pelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Al-Muharram Ustadz Haji Asmi Ismail LC LLMM. Beliau adalah lulusan Al-Azhar Kairo S1, S2, lulusan Universitas Sudan, dan sekarang sedang mengambil S3 di Sudan, tapi penelitiannya di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, beliau masih single, tapi calon doktor. Nah, yang mengisi pengajian kita hari ini adalah sebenarnya calon doktor. Ya, lulusan Al-Azhar Kairo S1, S2 adalah Universitas Sudan. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Muharram Ustadz Jufri Al-Hasani. Beliau juga master agama. Pada waktu, tempat dan kesempatan kita serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barangkali ibu-ibu bapak di sini akan terkejut. Ini Ustaz apa nekpus ini? Saya tadi sengaja tidak sempat ganti baju. Satu-satunya rombongan yang membawa perlengkapan lengkap malam ini saya. Ada peci, ada baju, ada sarung. Cuma belum sempat nuker, karena kami perkirakan tadi dari Pekanbaru nginap ke rumah anak kita, ganti baju di sana baru ke sini. Tapi karena terlambat di jalan, karena tadi kami salah jalan di Sungai Rumbai. Tadi kita di Rumbai, nyasar ke Rumbai, ke kota Rumbai, makanya nggak sempat ganti baju. Jadi biarlah apa adanya ya. Ibu-ibu bapak yang berbahagia, pernah guru saya dulu bilang, kok sekolah pesantren itu mahal ya? Sekolah umum gratis, kok sekolah pesantren mahal? Lalu guru saya cerita begini, biarin aja orang bilang mahal, daripada orang tua yang nyengkelahkan anak ke sekolah umum gratis murah, kemudian anaknya terjebak kepada narkoba segala macam untuk membeli pil sakit jantung. Sekarang berapa coba? Kadang-kadang orang tuanya harus minum pil jantung 3 kali sehari karena anaknya. Kan sama saja hasilnya. Ibu-ibu bapak yang berbahagia, ternyata untuk mendapatkan sebuah mimpi yang besar, kita juga butuh pengorbanan yang banyak. Setiap orang tua pasti punya doa, seperti doa yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang saleh. Nabi Ibrahim jauh sebelum beliau menikah, sebelum beliau punya anak, beliau sudah punya mimpi dapat anak yang saleh. Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini, juga jamaah yang tidak sempat hadir karena hujan di rumah, saya juga yakin dan percaya semua punya mimpi yang sama. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang saleh. Salah satu dari 3 aset berharga bagi seorang manusia ketika beliau sudah meninggal dunia adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan. Wa waladun salih yad'ulah. Anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah habis dagingnya dimakan cacing, hancur tulangnya dimakan tanah, tapi dengan adanya warisan anak yang saleh yang boleh tinggalkan, insya Allah mereka terus mendapat kiriman pahala. Makanya kami di sini hadir dari Padang Panjang. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu hati oleh Allah untuk membiayai putra-putri kita untuk sekolah, karena
pendidikan itu adalah kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya. Ketika orang tua tidak cukup memberikan pendidikan kepada anaknya, maka itu adalah hutang bagi orang tuanya. Suatu kali ada seorang sahabat mengadu kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tolong engkau selesaikan kasus anak saya." Umar pun bertanya, "Kasus anak bapak apa?" Lalu yang bertanya pun balik menjawab Umar, "Anak saya sangat bajingan. Anak saya sangat kurang ajar sama saya. Anak saya sangat durhaka." Lalu karena itu laporan yang diterima oleh Umar pun memanggil sang anak. Setelah sang anak dipanggil menghadap kepada Umar pun memarahi si anak tadi. Selesai si Umar marah, maka anak pun protes. Komplain sang anak tadi, "Umar, memang saya kurang ajar sama orang tua saya memang durhaka kepada orang tua saya. Tapi bukankah wahai Umar, orang tua pun punya kewajiban kepada anak?" Umar pun terkejut Umar. Iya benar, setiap orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya. Lalu sang anak pun melanjutkan protesnya, "Apa kewajiban orang tua itu?" Lalu Umar menjelaskan, setiap orang tua wajib memberi anak nama yang baik. Setiap orang tua wajib memberi nama anak dengan nama yang baik. Makanya wajib hukumnya menukar nama anak kalau namanya itu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Nabi Muhammad pernah menukar nama sahabat yang memang sangat tidak cocok. Ada namanya Abdul Uzza misalnya, hamba berhala, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Yang kedua, ulama juga mengatakan makruh hukumnya orang tua memberi anak dengan nama-nama orang kafir. Kita tidak usahlah tertarik dengan nama-nama yang modern sekarang, yang kita sendiri tidak tahu nama itu dari mana. Nama itu adalah bagian dari doa. Setiap orang tua ketika melekatkan satu nama kepada anak, maka itulah mimpi orang tua itu. Jangan gara-gara karena sekarang musim Piala Dunia, orang tuanya sangat senang dengan seorang pemain bola, maka kasih anak nama pemain bola. Ada sekarang misalnya sedang tren-trennya sebuah sinetron, maka kasih anak nama pemain sinetron. Dalam Islam ada tata tertib memberi anak sebuah nama. Berilah nama anak itu nama yang Islami, punya makna, karena doa itu adalah bagian dari doa. Yang kedua, kata Umar, orang tua itu wajib memberi anak pendidikan Al-Quran. Artinya apa? Kewajiban orang tua itu adalah mengajari anak membaca dan paham tentang Al-Quran. Nah, kita harus yakin dan akui kaum muslimin, rata-rata sekarang orang tua sibuk. Bapaknya pegawai, ibunya guru, sibuk kedua-duanya. Jangankan anak untuk usia sekolah dasar, baru lahir saja anak sudah diusir dari rumah, titipkan ke satu tempat namanya TPA, tempat penitipan anak. Kenapa? Karena sibuk. Nanti pulangnya sore, tiba di rumah sudah capek, kapan mengajari anak? Karena orang tua tidak punya waktu lagi untuk mengajari anak, maka terpaksa anak disuruh orang lain untuk mengajarnya. Nah, persoalannya kaum muslimin, kecenderungan zaman sekarang orang tua lebih cenderung yang praktis, yang tidak ribet. Kalau sekolahkan anak di sekolah rumah kan tidak ribet, tapi kalau jauh dari rumah kan susah. Harus antar jemput segala macam susah. Namun kaum muslimin, setiap mimpi yang besar seperti yang kita katakan di awal tadi butuh pengorbanan yang besar. Pendidikan anak adalah kewajiban orang tua, dan orang tua pun harus memenuhi kewajiban itu sebaik-baiknya. Kalau tidak, tentu itu adalah hutang kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan karena diiringi dan diselingi dengan hujan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jufri Al-Hasani yang telah menyampaikan tausiah singkat beliau berhubungan kondisi hujan. Ini tibalah saatnya saya melengkapi Bapak Ibu. Ini waktu promosi kami ke daerah Jambi, Timur Bungo. Saya sempat menceritakan soal kisah seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Tadi menuju ke sini, saya bertanya, diskusi dengan anak-anak kami, para santri. Ini kayaknya hari hujan. Apa kira-kira yang akan kita sampaikan? Ustaz, sampaikan saja cerita Uwais Al-Qarani. Ya, itu siapa? Agung ya. Cerita Uwais Al-Qarani bagus Ustaz. Yang mana Uwais Al-Qarani ini, Bapak Ibu, dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarani sangat berbakti kepada orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang hadir saat ini, ingin tak memiliki anak yang soleh, memiliki anak yang soleha, yang berbakti kepada orang tuanya, yang selalu cinta kepada orang tuanya, yang tidak pernah bilang, tunggulah mak, tunggulah bu, atau jangan ke sana, jangan pakai motor, malam-malam dikeluarin motornya dibawa ke pasar. Ya, Bapak Ibu, ini sudah pernah kejadian. Ini saya jelas balik, alumni kita, alumni sudah tamat dari pesantren. Seharusnya dia 6 tahun di pesantren, 3 tahun sudah keluar dari pesantren. Tidak semua manusia saat itu merasa dia sedang dibina. Tidak semua anak-anak yang berada di pesantren mereka merasa dibina, dididik akhlaknya, kalau mereka selalu dipaksa oleh orang tua. Akhirnya keluar. Nah, sang anak almarhum, ini Bapak Ibu ya, ini santri kita tahu, pergi udah tamat setahun, baru dapat kabar, ya, almarhum meninggal dunia di jalan raya. Jadi kebebasan di luar rumah itu kadang-kadang orang tua sudah diingatkan, tetapi masih juga melakukan hal itu. Ya. Selama di Sudan nggak pernah lihat kilat. Selama di Mesir, di Sudan, pas kembali ke Indonesia, ya dulu agak trauma beliau. Ya, tapi mudah-mudahan kalau beliau udah selama di sini, insya Allah akan terbiasa. Apalagi di Padang Panjang, Padang Panjang curah hujannya cukup tinggi. Kita kembali Bapak Ibu. Uwais Al-Qarani adalah seorang manusia yang sangat terkenal sekali di langit. Sangat terkenal sekali di langit. Para penghuni langit selalu membicarakan Uwais Al-Qarani ini. Uwais Al-Qarani. Kalau ada manusia yang dibicarakan oleh penduduk langit, setiap penduduk langit, malaikat
membicarakan manusia yang satu itu, Uwais Al-Qarani. Siapa Uwais Al-Qarani itu? Uwais Al-Qarani ini dia hidup sejaman di zaman Rasulullah, tetapi tidak tergolong sahabat Rasulullah. Ya betul Ustaz Sumi? Ya. Namanya adalah tabi'in. Hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu di zaman Rasulullah, maka dia tergolong tabi'in. Bapak Ibu, Uwais Al-Qarani ini kenapa setiap penghuni langit membicarakan dia? Apa sih keistimewaannya? Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, heran, apa sih amalan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarani ini? Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW mengirim salam kepada Uwais Al-Qarani ini. Kirim salam. Coba kita bayangkan Rasulullah kirim salam. Bapak Ibu, kita runut ke belakang. Uwais Al-Qarani ini adalah seorang pemuda dari keluarga yang sangat miskin sekali. Dari keluarga yang sangat miskin sekali. Dia hidup bersama dengan ibunya. Dalam keterbatasan ekonomi, Uwais Al-Qarani sudah beriman, sudah mencoba beberapa kali masalah dan sangat taat sekali. Uwais Al-Qarani. Mereka hidup dengan orang tua. Kerinduan dia, Uwais Al-Qarani ini sangat mencintai sekali, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi karena orang tua Uwais Al-Qarani ini dia sudah tua, orang tua dari Uwais Al-Qarani ini sudah tua, tentu tidak bisa meninggalkan ibunya sendiri, Uwais Al-Qarani. Suatu hari dia pergi menemui ibunya, wahai ibu, izinkan aku untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena sangat besar sekali rasa rindu yang ada dalam diri ini untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Terus Uwais Al-Qarani meminta kepada ibunya untuk bertemu, meminta izin. Tetapi pertama kali ibunya tidak mengizinkan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Beberapa waktu kemudian, Uwais Al-Qarani menyampaikan niatnya kembali kepada orang tuanya. Wahai ibu, izinkan aku untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Melihat permintaan anaknya, melihat begitu cintanya Uwais Al-Qarani kepada Rasulullah SAW, maka ibunya yang sudah tua mengizinkan. Dan Uwais Al-Qarani menitipkan sang ibu kepada tetangganya. Berangkatlah Uwais Al-Qarani ini menuju Madinah. Berangkat dari Yaman, ya, dari Yaman menuju Madinah. Bertemu dengan rombongan kafilah, bertemu dengan pedagang-pedagang, dengan sahabat-sahabatnya. Uwais Al-Qarani bertanya, Uwais Al-Qarani, engkau mau kemana? Aku mau menemui Rasulullah. Terus pergi. Sampai di kota Madinah, diketoknya pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Menjawablah putri kesayangan Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Engkau siapa? Diperkenalkanlah dirinya, saya adalah Uwais Al-Qarani, datang dari jauh ingin ketemu dengan Rasulullah. Lalu apa kata Fatimah? Wahai
Saudaraku, Rasulullah saat ini sedang tidak ada di sini. Beliau sedang berperang. Kalau engkau ingin ketemu dengan Rasulullah, maka datanglah esok hari. Agak sedikit sedih. Uwais Al-Qarni mendengarkan itu. Uwais Al-Qarni minta izin kepada orang tuanya hanya beberapa hari dan dia harus kembali. Tidak ketemu dengan Rasulullah, dia harus kembali. Karena dia sudah janjinya kepada ibunya. Saat itu Uwais Al-Qarni kembali lagi ke kampung halamannya. Sampai di kampung halaman, melihat anaknya sudah kembali menemui Rasulullah, ibunya tergesa-gesa bertanya, "Wahai Uwais, tolong jelaskan bagaimana bentuknya Rasulullah. Tolong jelaskan bagaimana ciri-cirinya Rasulullah. Tolong jelaskan." Uwais hanya terdiam, merunduk. "Saya tidak ketemu dengan Rasulullah, wahai ibu." Karena saat itu beliau sedang berperang. Sekembalinya Rasulullah SAW dari berperang, sampai di rumah, bertanyalah Fatimah, putri kesayangan beliau, kepada Rasulullah, "Wahai ayahanda, ada seorang pemuda mencari engkau ya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Dia adalah manusia yang terkenal di langit. Namanya adalah Uwais Al-Qarni." Rasulullah tahu bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat terkenal di langit. Sangat terkenal di langit. Mohon maaf ya ibu ya, sebentar ada gila. Jadi saya kalau ngomong saya lihat keluar gitu. Jadi Bapak Ibu, bertanyalah, dia adalah sosok manusia yang kalau dia berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak setiap doanya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Suatu saat dipanggillah Ali, Sayyidina Ali, dipanggillah Umar Ibn Khattab. "Wahai Ali, wahai sahabatku Umar, di zamanmu nanti engkau akan ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Di zamanmu nanti engkau akan ketemu dengan manusia yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau engkau ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salamku kepadanya. Tolong sampaikan salamku, nabinya, kepada Uwais Al-Qarni." Rasulullah titip salam kepada Uwais Al-Qarni melalui Umar bin Khattab dan melalui Ali bin Abi Thalib. Setiap jamaah yang berangkat dari Yaman menuju Mekah ditanyakan, "Siapa di sini yang bernama Uwais Al-Qarni?" Setiap rombongan untuk melakukan ibadah haji, ibadah umrah, ditanyakan oleh Umar, ditanyakan oleh Ali, "Siapa di sini yang bernama Uwais Al-Qarni?" Suatu saat datanglah dari rombongan itu satu orang, "Wahai Amirul Mukminin, dari tadi engkau menanyakan Uwais Al-Qarni. Dari tadi engkau menanyakan Uwais Al-Qarni. Bagi kami, di daerah kami, Uwais Al-Qarni adalah orang miskin. Orang miskin dan kerjanya menggembala sapi, menggembala domba. Kalau seandainya engkau, wahai Amirul Mukminin, memerlukan Uwais Al-Qarni, engkau tidak perlu mencarinya. Biarkan Uwais Al-Qarni akan menemuimu." Lalu apa jawaban Amirul Mukminin? "Wahai manusia, engkau tidak tahu siapa itu Uwais Al-Qarni.
ekonomi yang tidak bagus, tetapi jangankan di antara manusia lah, ini sudah luar biasa. Penduduk langit membicarakan masalah sekarang ini, membicarakan. Lalu apa kata Amirul Mukminin Sayyidina Ali? Tolong antarkan kami menemui Uwais Al-Qarani. Tolong bawa kami menemuinya. Suatu hari Uwais Al-Qarani sedang sholat di kampung halamannya, sedang sholat dengan khusyuk. Selesai sholat, Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sudah berdiri di samping Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani mengucap Assalamualaikum, Assalamualaikum, berdoa sambil meneteskan air mata. Uwais Al-Qarani pas berdiri, ini Bapak Ibu ngantuk lah kira-kira ini. Kedengaran tak suara saya? Kedengaran? Ini saya pegang mic-nya agak hati-hati juga. Tidak, sama yang bisa asli. Bertemulah sahabat Rasulullah dengan Uwais Al-Qarani. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Sayyidina Ali. Kaget. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin saat itu dan Ali bin Abi Thalib saat itu kaget. Oh, kok orang ini sampai tahu nama saya? Padahal dia belum pernah ketemu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali belum pernah ketemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarani. Tapi kenapa Uwais Al-Qarani tahu ini adalah Umar, ini adalah Ali? Kaget. Wahai Uwais, kenapa engkau sampai tahu dengan kami? Saya adalah Umar dan ini adalah Ali. Kenapa engkau tahu? Karena di tanganmu, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, karena di tanganmu memancarkan cahaya, tanganmu itu sudah pernah bersentuhan dengan tangannya Rasulullah. Dan hanya sahabat-sahabat terdekatnya lah yang langsung tangannya bersentuhan dengan tangannya Rasulullah. Maka setiap orang yang memiliki keimanan yang tinggi akan dapat mengenalimu, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali. Ada apa gerangan engkau datang menemuiku, seorang pemuda yang miskin? Ada apa? Presiden dunia, Amirul Mukminin saat itu, pemimpin seluruh umat muslim, datang menemui seorang pemuda. Berbisiklah saat Uwais Al-Qarani sholat, berbisik antara Ali dan Sayyidina Umar. Saya mencium bau kewalian dalam diri pemuda ini. Saya mencium bau kewalian dalam diri pemuda ini. Kata Umar bin Khattab, Uwais Al-Qarani, wahai Uwais Al-Qarani, kami datang ke sini mencarimu. Setiap rombongan yang datang dari daerahmu kami tanyakan namamu, dan kami alhamdulillah dipertemukan denganmu. Kami datang ke sini adalah untuk menyampaikan salam dari Nabi besar Muhammad SAW. Mendengar salam dari Nabi Muhammad SAW, gemetar kaki Uwais, menitik air mata Uwais Al-Qarani. Yang saat itu Rasulullah sudah tidak ada, Rasulullah sudah wafat. Datang dua sahabat beliau menyampaikan salam. Rasulullah kirim salam, gemetar kaki beliau. Bertanya Ali, bertanya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, wahai Uwais, engkau luar biasa sekali. Uwais Al-Qarani masih menangis, Bapak Ibu, masih menangis. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sayangi ibuku, cintai ibuku. Karena doanya lah aku seperti ini. Karena doanya lah aku seperti ini. Menjaga ibu, setiap ibu salat, ibu yang Uwais Al-Qarani berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, buktikan kepada seluruh
pelaku ini, Uwais Al-Qarani, adalah orang terdekat dengan Rasulullah dan akan menemani Rasulullah di surga. Doa seorang ibu, doa seorang ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam sidang acara kita hari ini. Saat ini buat anak-anak juga, saat ini kalian jadi anak, sebentar lagi jadi remaja, bentar lagi menjadi orang tua. Dari anak menjadi anak, memiliki anak, itulah siklus kehidupan. Saat kita menjadi orang tua, jangan pernah mengatakan hal-hal kotor kepada anak walaupun yang marah, karena perkataan orang tua adalah doa. Bapak Ibu, doakan anak kita semua agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Doakan anak kita semuanya agar mereka menjadi orang-orang yang beriman, soleh dan soleha. Uwais Al-Qarani adalah salah satu contoh seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, seorang ibu dari Uwais Al-Qarani yang selalu mendoakan anaknya agar anaknya selalu mendapat tempat yang baik di sisi Allah SWT, dan Allah SWT mengabulkan doa itu. Uwais Al-Qarani adalah satu cinta seorang anak kepada ibunya, seorang ibu kepada anaknya, dan ini pelajaran yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, di pesantren terpadu Serami Mekah, anak-anak cerita-cerita seperti ini yang kita ambil dari Al-Quran, cerita-cerita para nabi, itu rata-rata mereka sudah menghafalnya, sudah paham. Nah, akhlak itu yang menjadi seperti yang disampaikan oleh Al-Muharram Ustaz Asmi Ismail tadi, memang perbaikan akhlak. Akhlak ini saat ini kita lihat di berita-berita Bapak Ibu, di TV-TV. Baru kemarin saya nonton, agak merinding saya menonton seorang anak laki-laki memotong kepala ayahnya, ya, karena persoalan sedikit ditebasnya kepala ayahnya. Pas saya menonton di TV, jadi apakah seperti ini zaman sekarang? Karena ada perselisihan sedikit di tengah-tengah pasar, ya, entah apa yang merasuki, dipotong, dipenggal kepala ayahnya. Aduh, ya Allah, sama seperti itu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dijauhkanlah kita dari hal seperti itu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Dan majelis saat ini mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah SWT, diberi berkah oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang saat ini memiliki anak, jagalah mereka karena mereka titipan dari Allah. Yang saat ini yang hadir di dalam masjid ini yang menjadi anak dan memiliki seorang ibu, jagalah ibu kalian dengan baik, jagalah, karena dari sanalah kunci kesuksesan itu. Dari sanalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah kalau kita ingin berkumpul dengan anak-anak kita, dengan ibu kita, dengan orang tua kita, ajarkan mereka ajaran Islam, ajarkan mereka baca Quran, ajarkan mereka tentang Islam, dan insya Allah akan mempertemukan kita dengan keluarga-keluarga tercinta kita nantinya di surga. Ajarkan mereka. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan dalam mengajarkan mereka, serahkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Tidak hanya harus ke pesantren Serami Mekah, tapi serahkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Kalau terlalu jauh ke Padang Panjang, pondok-pondok pesantren di sini banyak. Serahkan mereka supaya akhlak mereka bisa terdidik dan mereka bergaul dengan orang-orang mulia, dengan sahabat-sahabat yang setiap hari membaca Quran, yang sahabat-sahabat mereka yang setiap saat diwajibkan sholat berjamaah, diwajibkan dibangunkan subuh-subuh, melaksanakan sholat tahajud, dan mereka berjamaah. Masukkan mereka ke golongan, ke kelompok orang-orang yang baik seperti itu. Tempatkan mereka ke tempat yang mulia, maka Allah SWT akan memuliakan.
akan memuliakan anak-anak kita. Bapak Ibu, semoga yang hadir di pengajian hari ini selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas sehari-hari, diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi keberkahan rezeki. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat dari kedatangan rombongan dari pesantren Terpadu Serambi Mekah hari ini. Walaupun kondisi cuaca luar biasa tidak bersahabatnya, saya kutip bahasa Ustaz Azmi tadi, patut kita syukuri, karena ini rencana Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik itu ada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau tidak, saya kembalikan kepada pengurus masjid hari ini. Ya, silakan Pak Basol, saya kembalikan. Kalau ada jamaah yang mau bertanya, ya silakan. Dan pada ibu-ibu mungkin mau bertanya pada ustadz yang hadir.